Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi sebelum saya lanjut, saya mau masuk di materi berikutnya, yaitu mata kuliah perilaku organisasi. Di mana perilaku organisasi kemarin kita sudah membahas tentang masalah apa-apa saja yang harus kita pahami dalam salah satu kegiatan yang harus kita pahami bersama. Yang pertama yang saya mau bahas sedikit tentang masalah, ada dua materi yang harus saya bahas hari ini, yaitu yang pertama tentang adanya karakteristik atau perceiver atau orang, di mana setiap masalah atribusi. Di sini ada dua yang harus saya bahas tentang masalah bagaimana karakteristik perceiver orang. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama tentang masalah kebutuhan atau needs, pengalaman atau experience, norma-norma atau values, sikap, kepribadian. Nah, di dalam dua materi ini yang harus saya gambarkan sebelum saya lanjut di dalam salah satu materi. Ini kita sudah membahas minggu-minggu sebelumnya tentang masalah karakteristik. Nah, di dalam kebutuhan ini adalah di mana kebutuhan ini dalam suatu kondisi yang sifatnya mendasar, mendesak dan harus terpenuhi. Sebab dari itu pada kebutuhan menjadi motivasi dasar seseorang untuk berusaha memenuhinya. Itu di dalam salah satu karakteristik di dalam setiap kepribadian. Jadi yang pertama kebutuhan tadi tentang bagaimana kebutuhan itu menjadi motivasi dasar seseorang untuk berusaha memenuhinya. Itu di dalam salah satu perilaku organisasi. Yang kedua tentang masalah pengalaman. Saya rasa ini semua sudah bisa saudara pahami tentang masalah karakteristik, tentang masalah bagaimana pengalaman, norma-norma, sikap dan kepribadian. Yang kedua di sini saya menggambarkan tentang masalah pengalaman. Di mana pengalaman di sini adalah bagaimana cara seseorang merasakan ketika menggunakan sebuah produk atau sistem atau jasa. Itu bagaimana kita memahami tentang masalah sistem, bagaimana kita memahami tentang masalah produk, dan bagaimana kita memahami tentang masalah jasa itu sendiri. Yang ketiga tentang masalah norma. Di dalam norma atau value di sini kita bisa memahami tentang masalah norma-norma yang ada, di mana sebuah cabang filsafat yang membicarakan nilai, norma atau moral yang menentukan perilaku seseorang. Nah, saya rasa untuk masalah karakteristik yang harus kita pahami di dalam salah satu kegiatan, di dalam kegiatan ini adalah bagaimana kita memahami tentang masalah kepribadian itu yang ada dalam salah satu perilaku organisasi. Nah, sebelum saya lanjut di dalam materi ini, yang harus kita pahami di sini yaitu adalah bagaimana kita memahami tentang masalah tujuan kita mempelajari tentang masalah perilaku organisasi. Jadi, setelah mempelajari materi ini, kita harus bisa menerapkan beberapa hal di dalam salah satu perilaku organisasi. Yang pertama tentang masalah bagaimana kita selaku mahasiswi harus bisa mendefinisikan perilaku organisasi itu sendiri. Sedangkan mahasiswa juga harus bisa memahami tentang masalah bagaimana kita mengidentifikasikan atau fungsi-fungsi yang membuat proses manajemen dan menghubungkannya dengan perilaku organisasi itu sendiri. Yang berikutnya tentang masalah bagaimana kita mahasiswa bisa menghubungkan perilaku organisasi dengan peran dan kecakapan dasar manajemen. Nah, di dalam inti dari materi perilaku organisasi, kita selaku mahasiswa harus bisa mendeskripsikan perilaku organisasi secara kontemporer, di mana setiap mendiskusikan perspektif atau kontekstual pada perilaku organisasi itu sendiri.
Nah, di dalam tujuan-tujuan kita memahami tentang masalah perilaku atau pembelajaran perilaku organisasi ini, kita harus bisa memahami tentang masalah bagaimana kita selaku mahasiswa bisa mengidentifikasikan perilaku organisasi itu sendiri. Yang berikutnya tentang masalah bagaimana kita merubah tentang masalah persepsi atau gambaran umum tentang masalah materi yang ada di materi perilaku organisasi itu sendiri. Nah, persepsi di sini yaitu adalah bagaimana kita memahami tentang masalah proses seorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungannya itu sendiri, atau merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memohon informasi tentang lingkungannya itu sendiri. Nah, di dalam gambaran umum tentang masalah perilaku organisasi ini adalah bagaimana kita memahami tentang masalah kondisi yang harus kita lihat secara detail sebelumnya. Nah, untuk di materi ini yang saya bahas ada 2 tentang masalah karakteristik behavior orang atau atribusi. Nah, yang 2 poin inilah yang harus saya mau jelaskan di dalam materi ini karena kurangnya waktu yang dibatasi oleh materi ini. Cuman ada 2 yang harus saya ambil tentang masalah karakteristik dengan atribusi. Untuk kekurangannya mungkin minggu depan baru kita lanjut tentang masalah bagaimana memahami tentang masalah perilaku organisasi itu sendiri. Yang terakhir tentang masalah bagaimana kita memahami tentang masalah atribusi. Yang dimaksud dengan atribusi di sini adalah bagaimana kita membuat keputusan tentang seseorang. Yang pertama yaitu adalah merupakan elemen persepsi sosial. Perubahan persepsi atau perbedaan-perbedaan itu kita harus bisa memahami tentang adanya suatu proses bagaimana seseorang mencari kejelasan atau sebab akibat dari perilaku orang lain. Proses atribusi sangat menentukan perilaku. Jadi atribusi tadi bisa digambarkan tentang masalah bagaimana kita membuat keputusan tentang seseorang itu sendiri. Nah, di dalam atribusi ini kita harus bisa memahami di dalam salah satu materi yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu bagaimana kita memahami tentang masalah perilaku organisasi itu sendiri. Nah, di poin pertama yang sudah saya gambarkan tadi, itu sudah dibahas tentang masalah tujuan bagaimana kita memahami tentang adanya pembelajaran yang ada di dalam salah satu perilaku organisasi tersebut. Nah, saya rasa untuk gambaran umum tentang 2 materi ini tentang masalah karakteristik seorang dengan atribusi ini mungkin sampai di sini dulu pertemuannya. Jadi adapun yang harus kita gambarkan di dalam salah satu materi ini bisa kita diskusikan bersama tentang apa yang dimaksud dengan atribusi itu. Jadi saya rasa materinya sampai di sini dulu karena keterbatasan waktu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.